Tuh. Kenapa ngos-ngosan gitu ya? Iya nih, kita nih lagi ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu adalah ngopi sambil ngobrol santai di Best Boy Coffee. Kebetulan hari ini di part pertama ini kita kedatangan band legend. Legend sekali lah, dari tahun 2000-an sampai sekarang masih eksis. Kita langsung panggil aja lah, Astrolab. Tunggu dipanggil mesti diuk ya. Gimana, Pak Ban? Yuk. Sehat? Sehat? Aduh, Dia sehat. saya masih sehat. Kiri dari Kasih ya, sama fresh ya nggak sekarang? Fresh dong, sekarang. Ya, kesibukan Astrolab sekarang? Kesibukan lebih ke kehidupan sih. Kalau sekarang ke musik mungkin jadi opsi kedua lah kalau musik. Lebih ke duniawi dulu ya. Nggak duniawi. Maksudnya teh emang udah kebutuhan gitu. Betul, ya benar. Sebagai laki-laki ya gak? Aduh, saya belum kepikiran sih terus. Terus kalau buat Pak Aga, kemarin belum Pak Aga? Iya, sama kayak Pak Badar tadi sibuk dengan realita kehidupan masing-masing. Tanpa rock and roll, tanpa rock and roll. Ya, setengah-setengah ya. Tanpa rock and roll. Tapi masih tetap briefing atau komunikasi untuk sebagai ngejalanin passion kita di musik gitu. Nah, cuman kemarin agak ke cut sama COVID gitu ya. Covid ya, emang Covid brengsek memang. Anda ya, lain bahas ya. Saya kalau imbasnya sangat brengsek sekali itu Covid. Bahaya. Terus buat yang mau digarap nih, ada yang mau digarap buat Astrolab sekarang gitu? Ada proses apa? Pasti sih yang ada mau digarap mah pasti ada. Cuman kita nunggu waktunya yang pas aja. Nah, biasanya sekarang ada kayak saya mumpung lagi Covid berkarya dulu, nanti biar bisa di launchingin pas Covid beres gitu, atau gimana si Astrolab? Kita mah gak pernah ngerencanain Karena gitu. Semudah kita seada waktunya kita ya udah jalan. Nah, saya terus mau nanyain ini nih, buat Astrolab nih, proses kreatif Astrolab membuat sebuah karya dimulainya biasa dari mana sih? Pasti ide awal mah pasti dari Gaga ya. Gaga Sebagai penggagas, sebagai penggagas ide. Gaga Kepuasan sama pasti dikasih ke saya. Dikasih ke saya ketemu dulu sama Gaga. Udah ada rangkanya lah, baru itu dikasih ke yang lainnya. Share buat ngisi Iya. Oke. Saya tuh sebenarnya tahu Astrolab itu lumayan udah lama. Cuman nggak tahu orang-orangnya gitu ya. Cuma tahu Astrolab gitu. Sebenarnya tuh terbentuk dari kapan sih Astrolab? Kita mungkin pertemanan sama Pak Badar udah lama, dari sejak SMP SMA, baru serius mau rencanain buat bentuk band awal tahun 2000. Awal 2000 kan? Ya. Jadi formasi dari 2000 itu belum masih ganti-ganti. Cuman awal 2000 udah bawain cover-cover sama Pak Badar 2000 sampai 2001. Baru 2003 baru Coba-coba bikin lagu ya. Bikin lagu. Lah, Ya. itu kan ada proses ketemu sama Pak Badra, pengen bikin band gitu ya. Apa sih influence yang pengen jadi yang jadi acuan Pak Gaga sama Pak Badra bikin? Kalau saya pribadi ya, jujur dulu teh zaman dulu nyeker ngorak ya lah. Jadi saya punya impian teh punya band teh yang band pop lah ya. Band pop yang satu main rhythm, satu main petikan. Kalau saya kalau saya jujur dulu pengennya gitu. Radiohead gitu lah. Enggak. Radiohead saya mungkin terlalu jauh lah ke Radiohead mah, jago teuing. Genius teuing. Tapi orangnya lebih jenius sih.
Jeniusnya porsinya beda-beda Iya, gitu kan. benar. Nah, Banyak persepsi lah. iya. gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan dari awal pertemuan kedua Iya. ketemu, rencana nyari-nyari personil lain. Nah, terus si Astrolab sendiri tuh memproklamirkan bahwa saya tuh genrenya apa sebenarnya? Tidak kepatok genre sih sebenarnya mah cuma tadi yang tadi kata Pak Badra di ini pengen apa ada kayak gitar-gitar genre gitu mungkin ya kata di pop tapi ada komen sama gitar-gitar genre tahun 80 70. Soalnya pas di awal 2000-an itu masih jarang ya Gak musik masih kayak gitu ya. untuk genre gitu di khususnya di Indonesia ya. Jadi ya pengen nginin apa ngebentuk suatu contemporary dari berbagai macam musik sih sebenarnya. Oh, iya. Tadi disatuinnya di si Astrolab itu. Astrolab. Jadi apa dari banyak aspek, dari banyak musik A, B, C, D, E. Oke, dicari satu-satu dulu. Jadilah Astrolab gitu. Iya. Ciri khas Astrolab itu Iya. berarti ada pakemnya nggak sih, pakem tersendiri di Astrolab itu? Sebenarnya Astrolab itu harus seperti ini loh. Musik Astrolab itu seperti ini loh. Ada pakemnya nggak sih sebenarnya? Nggak ada pakemnya sih Gak, cuman yang Bebas. akhirnya Benang merahnya sih yang benang tadi Pak Badra misalnya dari karakter Pak Badra kan saya juga nginin dari band karakternya Pak Badra seperti ini, saya seperti ini. Pengennya kan ada sama kayak Pak Badra tadi saya ada sebenang merahnya ada genre gitarnya. Gak kalau nyebut orang pala Rasanya umur ya. Suatu merasa ngomong gitu. Iya yang rame weh. Mangkaku. dia terasa ada kesenjangan usia. Ya kan Pak Badra lebih tua dari saya mungkin ya. Memang seperti itu Pak Badra. Beda berapa bulan lah. Oh, oke. Nah, saya searching Astrolab. Ternyata saya pernah lihat Astrolab pernah main di acara di Singapura, bener ya? Iya, kalau tahun 2012 ya Gak? Main di Singapura. 11 2011 12 setelah di TV One. 2012 Setelah Main radio show. di radio show ya. Oh, radio show dulu. Oh, sempat radio show. Nah, terus berangkat sana ke Singapura. Itu proses gimana sih bisa dapat undangan buat main ke Singapura gitu? Terus prosesnya seperti apa? Kebenarannya kita punya teman sana. Punya teman namanya As. si As Bandnya dulu Stellarium. As berarti bawahnya King, Queen. Ya gitu, si As teh pernah main juga di Bandung. Mungkin dia pernah lihat Astrolab main, oke gitu kan. Yang pertama kesana malahan bukan Astrolab dulu. Si Jelly Belly dulu. Setelah Jelly Belly baru Astrolab ke sana. Jelly Belly itu sebagai segop gitu ya? Iya, segop. Oh, sebagai segop. Ya. Sebagai segop terus. The one and only The one and only Iya. segopnya. Segop mah. Terus dari itu yang ada yang main nih apa? Hai. Saya nggak ngerokok. Iklan juga. Lanjut ya. Ya. Tahun 2012 itu ditawarin As kan main di Singapura. Deal lah. Tapi kita koneksian lah via internet kan dulu mah. Nah, via Facebook ya, Facebook deal kita dikasih budget segini, ya udah kita berangkat. Transport siapa yang tanggung? Mereka yang tanggung. Iya mereka. Oh, akomodasi mereka. Nah, tapi kita ya nalaan lah, bahasa tuh nalaan lah. Di reimburse. Tapi kan kurang agak deketin kaos. Ya tapi itu prosesnya Ya, bro. perjuangan. Tetep kan. Mantap betul. Sampai di sana, ya alhamdulillah bisa main di sana. Acaranya juga ya mungkin buat kita mah wah lah ya. Kita main di belakangnya Marina Bay gitu kan. Main ambil ke kasino. Ya, gitu kan. Suatu pengalaman baru yuk Benar. buat kita. Dan kita juga belajar di sana ternyata
waktu itu sangat mereka itu sangat menghargai waktu ternyata yo. Iya. Kita pas check sound telat 5 menit dimarahinnya habis-habisan. Tapi Dari situ, benar-benar profesional. dari situ ya kita juga banyak belajar lah dari negara sebelah kita itu. Ya, Tetangga. jadi bisa diaplikasikan main di Bandung juga. Meskipun meskipun banyak yang belum tahu tentang seperti itu. Jadi kita juga bisa mengaplikasikan ada soundchecknya harus begini, harus teratur, bla 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 bla, seperti itu. Makanya buat pelajarannya seperti itu. Kan? Terus kalau misalkan ini personil nih, udah berapa kali udah ganti personil nih? Intinya dari awal, coba kita urut dari awal nih. Inti nama yang tetap yang sekarang ada di sini ya berdua ya. Makanya saya undang berdua karena kalian gitu. Sebenarnya yang banyak diganti itu pemain drum ya Kak? Oh sampai pinjam drummer saya. Jadi aja. Ya kan. Punten dia, aduh ditambut ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah demi persaudaraan. Buka deh itu. Bukan? Buka ya. Oh siap. Jadi dari awal berdua, terus sama Pak Badra ngambil dulu pas formasi awal teman SMP juga sama. Hampir semua teman SMP ya. Semuanya deh. Semua teman SMP. Teman SMP sama sampai sudah album pertama mungkin Pertengahan album pertama gak? pertengahan album pertamanya. Pemain drum yang pertama dikeluarin. Dikeluar atau dikeluarin? Kayaknya dikeluarin lah, lebih dikeluarin soalnya udah nggak masuk ke si asoletnya gitu. Nggak klop gitu ya, nggak klop ya. Chemistry Gitu. Chemistry Chemistry-nya kurang dapat lah. Harusnya Dustak jadi Tasduk biasanya. Nah, ketemulah sama teman SMA saya, namanya Yoki. Nah, Yoki diajakin ternyata cocok sampai keluar album pertama sampai album kedua, mini album yang dirilisnya sama label Inggris itu Daflikat masih sama Yoki. Udah gitu. Sampai sekarang berarti ada siapa aja? Sekarang yang fixnya nih sekarang nih ada siapa aja nih? Sekarang mah paling saya Gaga, kita juga narik gitarisnya Jelly Belly, Bapak Segov ya? Bapak Segov, terus di bass juga sih bongkar pasang aja. Tapi untuk yang sekarang kita lebih percayain ke Adit Toyong. Nah, dan Abo. Nah, saya nanya Abo. Abo ya. Adit Tio Kribo namanya. SMP zaman bawain musik lagu Muse gitu. Sebagai pemain bass handal di masa SMP. Oh udah Abo aja. Oh ternyata sekarang masuk di Asolet. Sebagai pemain tetap atau? Sebagai pengennya sih tetap. Cuman tapi dianya nggak mau. Dianya punya band banyak. Nah, ya udahlah. Iya. Jadi freelance. Terus dari ada gitar, berarti gitar 3 ya, Badra gitar juga sambil Segov. Bass ada Adityo. Drum ada yang dari saya. Yang saya. Terus ada ini sin begitu? Oh itu bagian gagal sama. Dan sin itu saya sempat lihat ada pemain. Kurang ada apa? Kenapa? Itu teh kalau nggak Anu bukan bodas lain. Sempat putih, kadang hijau, kadang putih. Sekarang lagi sibuk main ini. Reja Tile ya. Reja Trihadi. Oh iya. Itu. Statusnya gitu, kalau Reja statusnya gimana itu Reja? Reja awal 2014 lah, pas kita mau main di Jaya Public kan? Jaya Pub, Jakarta. Ya interest juga ke musik kita, terus istilahnya kadaek lah, daek kulak-kulik. Meskipun pertama namanya Tanggung. Ya gabung sampai sekarang. Ya. Cuman dulu saya nonton yang di apa namanya radio show ada cewek yang main piano. Oh itu pernah ngebantuin juga itu istrinya. Sekarang jadi istri. sekarang jadi saya. Itu
cinlok apa? Enggak, dia dulu jaga jasa ya. Oh iya. Sebagai pemain Nah. banyak digandrungi sama wanita. Ternyata pas saya dekat, oh dia punya talenta main keyboard. Oh ya udah diajak aja gitu. Saya cuma bantuin buat project itu. Nah. Sampai sekarang nih. Sebenarnya buat ngegantiin dulu ada keyboard kita namanya Cikoy. Buat ngisi dia sih. Pasti kau cabut buat ngisi langsung diisi sama Beta Beta. Udah Beta bantuin lama-lama Bapak Reja Trihadi lah. di Ravanelli. Ravanelio. Buat album nih. Si ini udah ada berapa Astrolife itu udah berapa album, single, EP yang udah dikeluarin? Bisa ninggalin HP tuh. Boleh. Blue Treat, Saga, album. Oh, pertama mah single yang di Cloudberry Record yang Amerika 2006. 2006 single 3 lagu. Sesudah single teh langsung Iya. album. Setelah single langsung singlenya 2007 kita ngerilis 2006 dan 2006 kita ngerilis single single Cloudberry Record. sama Cloudberry namanya First Beat Blue. Terus yang langsung Kita bikin full album yang namanya The Blue Tree Saga. Terus kita bikin single sampai kita bikin mini album dirilis sama 2011 ya? 11. 2011 dirilis sama Daflikat. Kita cuma dikasih 15 keping CD ke Indonesia. 15 keping CD di Indonesia. Tapi dia jual di Inggrisnya katanya sold out. Oh, publishnya Di Inggris. berarti. Publishnya di Inggris. Luar biasa. Sampai saya pas main di Singapura, saya dikejar-kejar sama orang Singapura. Karena Saya minta, apa? saya beli CD kamu nih dari Inggris. Saya pengen tangan kamu. Wih. Siga uncang bro. Mata konesin deh. sidik suka jauh. Androgyny sepertinya ya. Androgen lah ya. Saya sempat ini juga Pak, ngecek dulu yang Blue Tree Saga. Iya. Berarti Saga ya. Itu kan semua lagu bahasa Inggris ya. Ya. Cuma ada satu Lara Jiwa tuh. Betul. Pengen tahu itu menceritakan soal apa itu. Sebenarnya itu lagu Lara Jiwa itu lagu pertama Astrolife. Itu yang Kita- bikin lirik. Kita bikin teh, kita Ada. bikin tahun 2003 ya kak? Enggak. 2003. 2003 saya bikin lirik. Awal bisa. Saya bikin lirik sama gitarnya, Jaga ngisiin. Cobain tekin. Ya jadi. Jadi itu. Jadi Tapi kayaknya kalau gini doang kan kita ngos-ngosan ya ini. Kurangnya sosok sebenarnya ya ngomong ya. haus. Jadi sesuai dengan tema itu kan ngos-ngosan itu Betul. ngopi sambil ngobrol santai. Gimana Iya. kalau kita ngopi-ngopi dulu? Wah, Ngopi. Ya boleh dong. Kopi. Boleh kan? Coba bikinin signatur kopi yang di sini apa aja? Oke, kita di sini punya signaturnya banyak sih. Cuman yang paling utama kita ada lumer, Ada lumer. terus ada flashlight, sama ada typical lemon. Bikin semua. Itu semua. Ya, biar J yang bayar. Flashlight nampaknya saya. Oh, flashlightnya ada macam-macam kok variannya. Yang mango. Ada mango, aja. merah mango. Oke, siap kak. Segar. Aku tipikal ya. Oke, siap. Ya. Berarti Aku tipikal kamu nggak? Kamu tipikal kuput. Off the record. Main-main sama saya. Ciu. Order. Mana pesenannya? Oh. Nah, jadi Hai. yang pertama ada lumer. Ada lumer. Ini lumer tuh apa itu? Lumer ini kopi susu signaturnya kita kak. Jadi kita tambahin taburan gula merah di atasnya. Oh, bukan taburan rindu. Aduh, bukan. Bukan. Boleh sedotannya? Oh, terima kasih. Ini lumer guys. Ya, terus kita Signatur ada dari Despoir Coffee. ya. Boleh dicoba kalau sini ya. Yang kedua ada flashlight. Oh, flashlight. Flashlight. Emang biasanya berapa ini? Itu Berapa yuk, rasa? jatuh yuk. Oh, Kita ada kurang lebih 3 rasa. Tiga Ada rasa. leci, ada mango, terus ada yang strawberry milk. rasa yang tertinggal. Tinggal aja Rasa kan kalau hati kayak gitu. terus. Satu lagi? Kita ada typical. Signatur juga. Oh ini kesukaan Iya. saya ini.
Tipikal ini kopi lemon pakai Bumbu campuran rahasia. soda lah. Ya, Ada bumbu rahasia, ada. biar seger. Oh, biar gitu. seger. Ada. Saya kalau kesini pasti pesennya ini Tipikal, ya. tipikal. Biar Emang seger sih ya. kita juga suka situ tipikal. Saya tipikal Anda bukan? Enggak. Sekarang diminum dulu. Terus enjoy ya kak. Siap, terima kasih. Cium, cium. Terima kasih Despoir. Thank you, this way. Indah, wah, segar. Segar. Segar ini mah, segar. Baik lagi nih, ngobrol lagi ya. Go. Go ya, Go kita ngobrol lagi. lagi ya. Dengar-dengar si Astrolab itu sempat vakum. Dari tahun berapa sampai tahun berapa nih vakumnya? Vakum itu setelah main di Singapura, kita berarti tahun berapa ya? 13 lah. Biasanya kan kalau misalnya udah dapat gigs besar gitu Singapura, di sini jadi banyak main gitu. Tapi kenapa kalian memilih vakum gitu? Capek oke dah ngasilkan di band ini mah ngasihin duit, Bro. Realitas saya vakumnya. Yang penting mah tampil. Lo penting mah orang mencetak sejarah. Sejarah. Nah, Sejarahnya benar. sejarah bagi diri sendiri. Di Bandung ke Singapura, ulah ke Singapura, nah di nyamang ngupat tahu. Oh, Tapi bener bro, di Singapura, ngupat tahu. Tahun ini ngumpat tahunnya mana nya ngumpatnya aya lah. Di Bandung dong di Singapura. Singapura Iya, ya. ngumpat. Ayah di gempol di rawas. Karena juara ya, tak? Kenapa? Kenapa? Sudirman aya ngumpat. Hah? Sudirman aya ngumpat. Sudirman? Aduh, sok mengkol. Iya. Anda kenapa pada Sama bola kabakmi kan? Iya, kabakmi kan? komunikasi? Iya, benar Ya ya. itu aja sih. Oke Sandra. Lagi sekali. Kenapa memilih vakum itu? Kenapa? Ada karena udah mulai agak jenuh atau Satu sih, waktu itu ada satu halnya gagal mau menikah. oh iya. Salah satunya. Iya. Gagal mau menikah. Ya udahlah, kita berhenti dulu aja. Biar Terus, gak. mulai aktif lagi Setelah dari 2013. udah gagal menikah, terus saya menikah. Tile dulu, Tile menikah, saya Nilai menikah. yang gitu ya? Iya ya, yang itu yang rambutnya putih. Yang putih itu Iya, ya. yang berando. Bandung. Terus Tile menikah, saya menikah. Ya udahlah, kita oh, jadi duluan Pak Gaga dulu. Pak Gaga dulu. Baru Pak Badar. Tile dulu. Oh, Tile. Tile, terus saya menikah. Di situ kita yaudah kita fokus dulu Masing-masing. ke keluarga gitu. Dapur ngebul heula lah. Ya ada perunggu. Terus alhamdulillah anak-anak udah agak gede. Kita ada waktu luang untuk band-bandan lagi lah. Iya. Ya kita kumpul lagi. Kumpul lagi. Nah, Berarti dari 2013 break, awal-awal mulai lagi tahun berapa? baru tahun kemarin enggak? Kemarin 2009. 19. 2019. 19. Gigs terakhir sebelum corona ini kapan? Bulan Kita main- Februari dah. Iya, Februari kita main di IVI. TV. Ya. Di Mox dah. Moksi, oh iya, Tambuhak, terus ke Moksi Dalam satu hari. dalam satu hari. Gila. Ya. Tiga setoran bro. Gila. Tapi lu capek. Produsen lu capek. Anda produser boleh. Ivi, kalau yang Ivi sempat jadi openingnya ini. Siapa? Adams. Iya, dalam itu bulan November kalau nggak salah. November. Kenapa bisa diajak gitu? Bisa diajak join buat event di Adam itu? Kita itu pas di Adam launching, kebetulan yang ngadainnya yang Maritim Record. Nah, kita itu ada pas album pertama kan kontrak sama Maritim Record tuh. Maritim Record. Iya. Menjalin silaturahmi lagi lah. Iya. Oh, memulai Dari awal. Terus di Adam ngejahit Maritim Record atau gimana? Buat ngambil talent openingnya.
maksudnya si Dadam yang launching di launchingin sama si Maritim Record. Nah kebetulan kan kita pas album pertama sama Maritim tuh ya kita ngajakin kita ya sambil silaturahmi dari awal lagi. Mulai awal dari awal. Kebetulan kita emang pas awal-awal emang ya mulai mau siapin ngeband lagi lah sama anak-anak. Sebenarnya si label Maritim itu besarnya sama kita. Oh, iya. Jadi secara tidak langsung itu Maritim Bener tuh ya? Orang mana ya? ada soal gitu ya. Jadi Bentar, cut. Kan. Kita yang dibesarkan sama misalkan oleh Maritim. Maritim. Jadi ada andil besar lah Maritim Record itu buat Astro. sangat. besar. Nah, kalau kita nggak ketemu Maritim mungkin nggak akan ada Soleil sekarang. Oh iya. Total karya yang dibuat sama Astrolab itu sampai sejauh ini ada berapa tuh? Lumayan banyak sih ya gak? Terus kalau misalnya katakanlah ada 6 misalnya. Katakanlah ada 6. Rilisan tuh ada Rilisan fisik fisik ada 15 lah. Berbentuk ada 7 inch. Lo sebutnya Inggris lah, vinyl lah ya. Vinyl. Oh, vinyl sempat. Kita dirilis di Cloudberry itu dirilisnya pakai vinyl. Tapi yang 7 inch. Gagah sekali. Gitu, Pak Dio. Dari album pertama, album kedua, album ketiga di Astrolab itu selalu ada benang merahnya atau album ini warnanya seperti ini, album selanjutnya seperti ini, atau ada benang merah yang harus ini Astrolab banget gitu? Pada awal-awalnya sih kita benang merahnya kalau masuk genre sih kita pandangan orang ya, benang merahnya katanya Sarah Record lah, dikait-kaitan sama Sarah Record lah. Nah, tapi tidak memungkiri kita juga banyak referensi dari sana gitu. Terus kita buat album yang mini album yang dirilis sama Duplikat Inggris itu. Nah dari situ udah masuk referensi lain. Kayak kita masuk ada Creation Record yang kayak gitulah, jadi si musiknya agak beda lah gitu. Ada. Jadi tiap rilisan tuh pasti ada perbedaan. Nah, terus kita juga pernah masuk kompilasi Sugeser Indonesia. Terus kita pernah masuk kompilasi Psychedelic Indonesia. Sebenarnya si Astrolab itu lebih luas lah. Untuk lebih sekarang lebih dari dulu emang luas ya, cuman lebih bebas lah. Sekarang lebih bebas. Bebas lah. Main wehnya. Main. Tapi ada orang mau kan lagu baheula gitu ya, zaman-zaman orang umur 20 tahun gitu ya aja. Sekarang berapa? 20 tahun lebih saeutik lah ya. Zaman-zaman 20 tahun kan dengan lagu nu pop nu kikituan, mun ayeuna urang mokeun eta asa teu kahatean yo gitu. Teu kahatean dalam artian urang lain teu beuki nya. Maksudna fasenya sudah tidak soalnya fasenya udah beda. Jujur we hirup urang geus keras nya, musik urang ge harus geus aya distorsian lah. Da hirup urang ge geus aya distorsian gitu. Iya benar tuh. Ya, harus lebih keras dari Vis gitunya. Yang bassnya, yang bassnya tuh getar sampai ke ini. Nya nol lah. Lagu Visma gitunya. Nya boleh teh. Apa? Tapi orang hayangna siga Afternoon Say sih sebenarnya mah. Kalau jadi Afternoon Say band mana? Teuing eta ge band mana? Sukat maca nama? Sukat mah ya. Kalau kayak Afternoon Say nanti Anda tidak bernyanyi. Gak apa-apa. Oh iya, main gitar. Vokalisnya budur kan? Oh, vokalisnya budur, main gitar. Budur terus. Sekarang kalau Afternoon Say gitarnya ada 3. Pak Gaga mau masuk. Jadi 4. Iya. Heureun di panggung banget. Nya bae we tuh. Gitar 3. Oh 4 ya. 4. Sama si Oh iya. John Kribo yang sekarang dipotong kayak James Bay, sama si Ivan. Macam-macam wae. Nah, selama berkarir nih si Astrolab selama berkarir banyak panggung. Ada pengalaman yang seru nggak?
yang pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Aduh si Yoyo bahasa eta manggung kieu. Kayak yang udah megang rokok dibakar terus nggak nyala-nyala karena gemetar gitu. Keantikan. Ada seperti itu. Pasti. Mun di orang aya dua momen nu kurang diingat terus sih. Apa-apa. Coba cerita. Saya pengen bongkar sedikit aib lah. Itu sih emang lebih. Jadi yang pertama sih momen baik sih ya, pas launching Astrolab album pertama Blue Tree Saga di Jakarta di Aksara Kemang. Kita berangkat dari sini satu bus gede. Budiman. Mungkin Budiman tinggal beli. Ya eta bagi orang mah eta berkesan gitu. Baru udah KB gitu kan. Launching pertama sih Launching pertama. Astrolab band Bandung. Tapi launching ke Jakarta. Soalnya sebenarnya si Astrolab tuh alhamdulillah teh banyak teman-teman yang banyak mengapresiasi musik kita teh anak-anak Jakarta malah. Jakarta. Tadi dalam masa itu tuh musik Astrolab lebih banyak diterima di scene Jakarta sih. Atau mungkin karena tahun-tahun itu di Bandung juga banyak pisan band teh terlalu gitu. Banyak. Gitu, terlalu banyak pilihan mungkin ya. Terlalu banyak pilihan jadi si orang Bandung kayak lieur, da loba teh kan. Tah, kebenaran pendengar si Astrolab teh iya ternyata orang Jakarta gitu. Ternyata lebih antusias berarti ya. Gitu. Lebih antusias gitu. Nah, masalah sound nih. Yang membedakan Astrolab dengan band lain. Kalau saya dengar lagu Astrolab atau nonton videonya Astrolab gitu. Benar kan banyak kayak petikannya pasti ya disego gitu ya, petikan disego. Pak Giaga itu sering main tremolo gitu-gitu tuh emang ciri khas atau So asik aja. Atau mau jadi signatur cara main sendiri saya tuh seperti itu gitu. Jadi banyak di mana ada strumming tuh pasti ada yang ngegewal gitu. Untuk sekarang mah emang lebih eksperimen aja. Eksperimen lebih pengen punya sound sendiri aja lah yo. Ada karakter ya, sendiri tapi main gitar tapi asal lain juga main gitar gitu. Jadi cari ngeblok cari soundnya lebih ngeblok kalau untuk yang sekarang. buat gear sendiri ada signatur khusus. Saya tuh harus ada katakanlah gini. Ini kayak misalnya Afternoon saya band mana deh itu saya udah mau ngomong harus ada delay teman-teman gimana gitu. Terus kalau di Astrolab sendiri untuk yang sekarang buat yang sekarang kurang pisan lah ayeuna teh kumaing kurang pisan dan tidak menutup kemungkinan kita kayak influence ku baturan urang sorangan keneh Afternoon saya ku cara main gitar ku dia saya bukan main gitar. Bukan ya? Dia mah baturan gondrong ya. Kemana aja si dia gondrong ya? Si dia gondrong kemana? Karena corona, saya potong rambut digadein buat makan. Tapi jujur kita pas mimpi ngeband lagi banyak sharing sama anak-anak Afternoon saya termasuk ada penyemangat lagi Dio, buat berkarya lah. Iya. Gitu. Itu kita gunanya pertama itu untuk sharing lah. Ya termasuk itu pemain drumnya dipinjam. Oh iya, sharing profit. Iya termasuk. Ya sih kan support pemain drum ada, pinjam pemain drum saya. Apa kita sebagai satu komunitas, satu inner circle itu harus saling begini. Proyek ke depan nih. Proyek ke depan buat ya menunggu momen si pandemik ini agak sedikit berakhir lah, mungkin ada event-event jadi kita semangat lagi lah buat bikin karyanya gitu. Tapi buat materi sendiri yang belum digarap udah ada siap. sih, cuma belum direkam, belum di record lah, masih di kekepan gitunya, tong kali dikeluarkeun gitu ya.
tinggi lah di kalau Tuh, ge. biaya recording mah, mixing mah. Nanti ada Penghasilan Penghasilan nggak ada, dan pusing nanti. yang mata kan mending main RC atau ngeband lah. Masuk akal. RC mati nanti saya beli RC ya. Aduh kasihan. Ngopi lagi dong. Biar kamu Segar ya? segar. Dah. Lumayan. Ya, Lemonnya kerasa, bro. recommended. Pernah nyobain yang leci waktu itu? Tipikal ini signatur. Dua-duanya enak sih. Base Ini point. Mango enak. Mango. Enaknya mango ini. Seger. Nanti ada lagi bikin lagi yang grape ya. Anggur. Anggur. Bukan grape. Grab ya. Grape. Anda kenapa ketawa-ketawa? Kenapa Anda melarang saya ketawa? Saya tidak melarang, cuman saya merasa kok saya ditertawakan gitu. Kayaknya Anda selalu tertawakan. Kalau nggak gitu tidak akan sinkron nanti. Oh iya. Gitu. Connecting people. Connecting Iya. people. Nokia. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir apa yuk? Pertanyaan terakhir nih. Harapan buat musisi-musisi indie sekarang yang mau merintis karirnya. Tips dan saran. Saya pengen tahu dari kan senior nih band lama nih. Sekarang juga banyak anak-anak muda yang mau mulai ngeband, mulai apa gitu. Sebenarnya sih untuk anak-anak zaman sekarang lebih enak ya dalam segala sesuatunya, dari referensi gampang, cara cari referensi Enak. gampang. Makanya saya lihat band-band anak-anak zaman sekarang anjing nggak harus skill. Juara. Aslinya anjing nggak harus skill. Keren lah. Keren gitu maksudnya. Ya mungkin kan zaman saya dulu apa namanya ngulik lagu katanya mutar-mutar kaset. Nah itu, balik. nah gitu kan balama. Tapi ngarajen gitu. Awet aja. Awet aja gitu. aja. Kalau misalkan si riwayatnya rusak, pakai patlot pensil, putar. Ngulik, gitu. Sekarang lebih gampang ya. Lebih gampang dan lebih pada bagus sih. Sarannya mah ya terus aja berkarya, Jangan takut. jangan takut. Mumpung zaman terbuka, ya berkarya lebih semangat lagi aja. Ya. Di era digital ya ini ya. Era digital yang kalau milenial kita ikuti digital kita yang tertinggal. Oh iya kan. Berbahaya. Oke, Oke. buat Astrolab Pak Badra Pak Gaga, Ya, terima ya. kasih. Jangan kapok kalau saya undang lagi ke sini. Sama-sama. Sama-sama Pak Nanti Dio. saya kasih menu yang lain lagi. Oke. Episode ngos-ngosan sekarang udah selesai. Mungkin kita akan mengundang lagi seorang bintang tamu musisi indie yang lumayan oke lah, lagu-lagunya juga oke. Kalau misalkan kalian penasaran, boleh saksikan nanti di ngos-ngosan episode kedua. Thank you guys. Bye.